Sebuah legenda mengatakan, pada zaman dulu, wilayah timur dan barat selalu berperang. Hal tersebut mengundang penguasa kegelapan, Alta, untuk menguasai dua wilayah. Raja Barat dan Kaisar Timur kemudian bersatu dan menyegel Alta dengan pedang suci. Film ini berjudul The Sword, yang dirilis pada tahun 2021. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan upacara kematian di sebuah kastil. Tiba-tiba, mayat yang akan dimakamkan bangkit lagi. Orang-orang pun terkejut dan ketakutan. Mereka berlari keluar kastil. Suasana di luar kastil pun tak kalah kacau. Pasukan Raja Kegelapan, Alta, menyerang. Mereka menghabisi para penduduk. Lancelot dan Lilian datang membantu para penduduk. Lancelot berhasil mengalahkan pimpinan para penyerang. Keesokan harinya, di istana, para petinggi kerajaan berdiskusi bagaimana mengalahkan pasukan Alta. Lilian mengatakan satu-satunya cara mengalahkan mereka adalah dengan membunuh Alta. Namun, tak semudah itu membunuh Alta. Nun mengatakan hanya pedang suci yang dapat membunuh Alta. Dan menurut legenda, pedang tersebut disimpan di wilayah timur jauh. Raja kemudian memerintahkan Lancelot, Lilian dan Nun untuk pergi ke wilayah timur jauh untuk mengambil pedang suci. Dengan menaiki kapal, mereka pun berangkat. Sim kemudian berpindah ke wilayah Cina. Saat itu, dunia persilatan sedang kacau. Banyak terjadi perselisihan antar pendekar, hingga akhirnya Ketua Sekte Patroli Malam mengadakan pertandingan kungfu antar sekte. Pertandingan pertama, Buyi dari Sekte Lentera Misterius melawan Dewi Ungu dari Sekte Racun. Namun ketika pertandingan dimulai, Buyi menyerah. Selanjutnya, Micen dari Sekte Pedang melawan Dewi Ungu. Namun, karena Micen kebanyakan minum, dia pun kalah. Buyi dan Micen karena tak serius dalam bertanding, mereka berdua dihukum untuk bergabung dengan Sekte Patroli Malam, menjaga pedang suci. Mereka berdua kemudian pergi ke Gunung Patroli Malam. Sampai di sana, mereka disambut pelatih kepala Sekte Patroli Malam, Guru Xian. Guru Xian kemudian mengajak mereka masuk untuk melihat-lihat kondisi patroli malam. Mereka berdua kemudian ditugaskan untuk menjaga pedang suci. Jika pedang suci sampai hilang, mereka berdua akan dihabisi. Menjadi anggota patroli malam, mereka tak boleh minum-minum dan harus melupakan dunia luar. Pada malam harinya, Buyi dan Micen berusaha untuk kabur, tapi mereka ketahuan. Guru Xian menantang Micen untuk bertarung. Jika Micen dapat mengalahkannya, Micen boleh pergi. Namun, Micen bukan tandingan Guru Xian. Buyi dan Micen akhirnya bersedia menjadi anggota patroli malam. Mereka berdua pun berlatih di bawah bimbingan Guru Xian. Setelah beberapa lama berlatih, kemampuan Micen pun meningkat. Beberapa hari kemudian, Lancelot, Lilian, dan Nun sampai di wilayah Cina. Mereka datang ke Gunung Patroli Malam dan menemui Ketua Patroli Malam. Lancelot meminta agar ketua menyerahkan pedang suci, karena pasukan Alta sudah menyerang wilayah barat. Dia akan menggunakan pedang suci tersebut untuk melawan Alta. Namun, ketua tak mau menyerahkan. Lancelot kemudian menantang bertarung untuk memperebutkan pedang suci. Micen pun maju menghadapi Lancelot. Tapi, saat pertarungan akan dimulai, ketua menghentikannya dan menyuruh Lancelot pergi. Malam harinya, Lancelot, Lilian, dan Nun kembali lagi ke gunung untuk mencuri pedang suci.
Mereka melumpuhkan penjaga. Michen berhasil menangkap Lilian. Tapi ketika melihat wajah Lilian, Michen teringat pada ibunya, sehingga Michen melepaskannya kembali. Nun berhasil mencuri pedang suci dan membawanya pergi. Buyi dan Michen dihukum karena dianggap gagal menjaga pedang suci. Di tempat lain, di sebuah kuburan, anak buah Alta muncul. Dia kemudian membangkitkan orang-orang mati. Orang-orang mati ini kemudian jadi pasukannya. Michen dan Buyi melarikan diri dari penjara. Mereka hendak turun gunung, tapi Buyi marah kepada Michen karena Michen melepaskan Lilian. Mereka berdua pun berpisah jalan. Di tempat lain, anak buah Alta sedang berbicara tentang persiapan kebangkitan Alta kepada orang bertudung hitam. Orang bertudung hitam ini ternyata ketua sekte patroli malam. Lancelot, Lilian, dan Nun pergi untuk kembali ke barat. Lilian merasa yang mereka lakukan tidak benar, karena jika pedang suci mereka ambil, maka wilayah timur akan mudah dihancurkan Alta. Dia meminta agar mereka bersama-sama mencari Alta dan membunuhnya. Tapi usulan Lilian ditolak oleh Nun. Pada malam harinya, mereka bertemu dengan Buyi. Dan tiba-tiba, Michen pun datang dan menyandra Lilian. Dia meminta agar Lancelot menyerahkan pedang suci. Lancelot mengatakan kalau mereka bukan musuh. Musuhnya adalah Alta dan pasukannya. Jadi, dia meminta Michen melepaskan Lilian dan bekerja sama melawan Alta. Tiba-tiba, Guru Xian datang dan langsung mengepung mereka. Mereka pun bertarung dengan patroli malam. Lancelot tertangkap, sedangkan yang lain berhasil melarikan diri. Lilian meminta tolong agar Michen mau menyelamatkan Lancelot. Lilian menceritakan bahwa pasukan Alta telah menyerang wilayah barat, dan sebentar lagi mereka akan menyerang wilayah timur. Hanya pedang suci yang dapat mengalahkan Alta. Untuk mengaktifkan pedang suci, dibutuhkan gabungan darah pewaris keturunan kuno. Dan ternyata Michen adalah pewaris keturunan kuno yang dulu menyegel Alta. Michen akhirnya mau menyelamatkan Lancelot. Ia mendatangi Guru Xian. Dia pun berhadapan dengan patroli malam. Guru Xian sangat marah karena Michen bekerja sama dengan orang barat. Dia pun menghajar Michen hingga babak belur. Awalnya, Michen tak melawan karena dia sangat menghormati Guru Xian. Tapi, pada akhirnya, Michen pun melawan. Michen pun berhasil mengimbangi Guru Xian. Akhirnya, Guru Xian membiarkan Michen pergi dan melepaskan Lancelot. Namun, saat itu, Buyi menyadari kalau Nun tak ada di antara mereka. Di Gunung Patroli Malam, penjaga melaporkan kalau mereka melihat pasukan Alta sedang menuju gunung. Mendengarnya, ketua sekte pun tersenyum jahat. Penjaga patroli malam pun memberi tanda bahaya kepada sekte-sekte yang lain. Melihat tanda dari patroli malam, sekte yang lain pun menanggapinya. Mereka berkumpul dan menuju gunung patroli malam. Melihat tanda tersebut, Michen dan yang lainnya kembali ke gunung patroli malam. Sekelompok pasukan Alta sedang menuju gunung patroli malam. Pasukan patroli malam pun bersiap menghadapinya. Pertarungan pun tak terhindari. Dengan dibantu sekte-sekte yang lain, patroli malam dapat menahan pasukan Alta. Ternyata Nun pergi untuk membebaskan Alta. Adik Nun disandra oleh anak buah Alta. Jika Nun membantu membangkitkan Alta, maka adiknya akan dibebaskan. Namun, ketika Alta dibebaskan, ternyata adik Nun tak dibebaskan karena dia sudah dihabisi. Bahkan Alta pun menyerang Nun. Pasukan patroli malam terdesak. Mereka mundur masuk ke dalam kuil dan menutup gerbangnya. Di dalam kuil, ketua sekte menghabisi para petinggi sekte patroli malam yang lain.
Dia kemudian membawa anak buahnya untuk menyerang ketua sekte yang lain. Di luar kuil, Buyi melihat Nun yang terluka. Dia mendekatinya, tapi Nun malah menikamnya. Buyi kemudian meledakkan diri bersama Nun. Menghadapi pasukan Alta yang tak ada habisnya, Michen dan Lancelot memutuskan untuk mencari Alta dan menghabisinya. Lilian kemudian membawa mereka masuk ke dimensi tempat Alta berada. Di sana, mereka bertarung dengan Alta. Mereka pun bertarung dengan sengit. Di luar, Guru Xian tewas. Dengan menggunakan pedang suci, Michen berhasil mengalahkan Alta. Mereka kemudian keluar dimensi. Namun, Lancelot merasakan keberadaan Alta. Lilian mengatakan, pedang suci sudah terkontaminasi dengan kekuatan Alta, sehingga segelnya rusak. Dibutuhkan jiwa pewaris pahlawan kuno untuk menyegel Alta kembali. Michen bersedia mengorbankan dirinya, tapi dicegah oleh Lancelot. Dia meminta agar Michen membawa Lilian pergi, dan Lancelot yang akan mengorbankan dirinya. Tapi mereka berdua dicegah oleh Lilian. Lilian yang akan mengorbankan dirinya, karena ini adalah takdirnya. Lilian kemudian menghapus ingatan Michen dan Lancelot tentang dirinya. Alta berhasil disegel kembali, dan pasukannya pun hancur. Dan sampai di sini, film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali.